di acara kita Dermaga 90, wabil khusus Pak Harman yang sudah bersedia untuk presentasi tentang database eksplorasi ini. Jadi walaupun dalam masih puasa ya, jadi terima kasih Pak Harman. Memang Dermaga 90 biasanya itu malam minggu Ba'da Imsak, tetapi karena ini puasa kita ubah menjadi Dermaga 90 edisi ngabuburit begitu istilahnya. Jadi tapi ini biasanya kan kita santai ya, Dermaga 90 itu santai, pas di ngabuburit ini juga begitu, tetap aja santai gitu. Jadi nanti pas Pak Harman presentasi, kita sebut itu sesi 1. Silahkan yang mau bertanya, menanggapi, langsung saja seperti ngobrol biasa, santai. Nanti juga Pak Harman silahkan menanggapi juga, menjawabnya gitu. Kalau nanti banyak yang nanya, kredit baru Mas Bahri ini akan turun tangan gitu untuk mengaturnya. Yang badannya gede itu kan bisa ngampun kiri kanan itu. Iya. Gitu. Nah, biasanya kan kalau malam sampai 9.30 nih, ini foto bersama nih. Nanti kita atur aja ya, karena maghribnya itu beda-beda. Kayak Mbak Ratih ini kan maghribnya di Bali jam berapa ini gitu. Kalau di sini kan 5.50 lah ya, gitu. Ya. Jadi nanti kita foto bersama kira-kira 1 jam dari sekarang lah gitu. Terus nanti sisanya bisa kita pakai untuk ngobrol apa saja sebagai sesi kedua. Oke. Silahkan Mas Harman, sebelum presentasi mohon menceritakan CV-nya dulu biar afdol. Monggo Mas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama nih, terima kasih sudah diundang. Sebetulnya nggak diundang ini saya itu dibegal gitu sama Mas Abdul Bari gitu kan, tiba-tiba sampean bisa nggak Sabtu ini? Ya udahlah tak coba gitu. Jadi ini mungkin juga misalnya presentasinya agak lompat sana lompat sini, mohon maklum gitu. Jadi masih comot sana comot sini, dan juga mungkin kalau misalnya teman-teman yang pernah ikut presentasi ya mungkin ada beberapa hal yang mengulangin gitu aja, cuma di sini ada beberapa hal pendalaman, dan tentu saja ini adalah diskusi ya, saya bebas saja karena database eksplorasi saya yakin itu mungkin di kampus kayaknya belum diajarkan ya untuk database. Kalau GIS itu kayaknya sudah gitu kan. Nah, ini kan database seperti apa? Nah ini mungkin kayaknya belum. Nah, ini juga sebetulnya juga ilmu baru gitu. Dan di sini untuk masalah database ini saya lebih banyak belajar sendirilah, juga belajar dari para pakar yang ada di luar itu, belajar apa sih database itu, bagaimana mengolah. Dan mungkin tadi seperti tadi untuk CV ya, saya dari geologi 82, jadi barengan dengan almarhum Budi Brahmantio gitu. Kalau di kampus itu teman dekat saya, jadi waktu beliau meninggal itu saya sangat sedih gitu. Teman dekat, teman baik gitu, tiba-tiba meninggal, kaget sekali gitu. Jadi mungkin di grup di sini saya lihat tadi kayaknya paling senior lah. Tadi saya mau paling tua lah, paling senior gitu. Habis itu Mas Nanang itu kalau nggak salah 83 gitu, agak dekat gitu. Nah kemudian dari situ saya jalan-jalan ya, namanya geologis, pernah ikut Deksar gitu, jadi suka sekali waktu itu kalau misalnya untuk eksplorasi di lapangan itu paling suka gitu. Jadi paling suka itu ya di eksplorasi di lapangan itu selama berapa tahun itu. 4 tahun di Rio Tinto, kemudian hampir 10 tahun di Freeport itu bareng sama Mas Slamet gitu. Jadi lintang bukang di hutan itu kalau mungkin orang melihat itu sebagai suatu yang menyebalkan, tapi kalau sebagai saya yang pernah Deksar itu menyenangkan banget gitu. Jadi waktu itu inilah the geologist itu kan, jadi jagoan di hutan gitu kan, bisa
tahu cara menggunakan kompas, cara potong kompas gitu kan. Itu paling menyenangkan. Jadi kemudian juga di Freeport itu juga pernah dicemplungkan sebagai geofisik gitu. Jadi geologis karena geofisiknya nggak ada waktu itu masih baru, jadi cemplungkan ke geofisik. Oke, belajar geofisika. Jadi ya alhamdulillah dikit-dikit bisa. Nah kemudian tahun berapa gitu kan Freeport untuk mengembangkan database, ya akhirnya cemplungkan juga ke dalam database, ya belajar lagi untuk database. Jadi mungkin kalau misalnya teman-teman yang masih punya buku kuning gitu, yang biasa nulis dengan lecek di lapangan, itu berarti pernah mengalami eksplorasi di lapangan dengan buku kuning gitu ya, nyatet sana sini gitu. Itu berarti sudah umurnya sudah cukup lumayan gitu. Nggak tahu sekarang. Right in the rain. Ya? Right in the rain. Kalau sekarang kayaknya yang untuk eksplorasi model gitu udah jarang banget ya, untuk strip sedimen, terus kemudian flying camp di hutan gitu kan. Jadi mengalami gimana membuat apa namanya survival di hutan itu. Jadi rasanya enak banget gitu loh. Survival itu menakutkan tapi kok enak gitu. Mandi di sungai, mancing gitu. Nah itulah mungkin tadi yang dibilang tadi Mas Ista ya, mungkin apa namanya jiwanya jiwa eksplorasi, dan nggak sedikit sih teman-teman GEA gitu waktu di Freeport itu tawarin gitu, kamu jadi main geologis mau nggak itu di eksplorasi itu? Enggak lah, saya lebih suka di eksplorasi, jiwanya eksplorasi. Oke, ya udah. Jadi memang eksplorasi itu jiwanya merdeka gitu kalau Mas itu. Jadi kemudian di sini saya bilang ini database eksplorasi ada apakah gitu kan, mungkin selama dekade mungkin awal-awal eksplorasi itu database eksplorasi itu nggak begitu diperhatikan gitu, karena semua sampling dilakukan di lapangan, buat peta, tangan dan sebagainya. Kemudian ya bisa menemukan ya bisa, alhamdulillah gitu dengan manual. Tetapi dengan kemajuan teknologi sekarang ini, komputer sudah canggih, ininya canggih. Nah ini juga database eksplorasi ini juga ikut terangkat gitu. Dan sekarang ini kalau nggak salah juga ada yang istilahnya ada ilmu baru gitu, data science. Data science itu seperti apa saya juga belum begitu mendalamin bagaimana itu kerjanya dan sebagainya. Sementara ngurusin database eksplorasi aja ini udah puyeng itu untuk validasi dan verifikasi itu kan, itu udah puyeng bagaimana ini data ini benar gitu. Nah mungkin untuk selanjutnya di sini, nah ini kalau kita menggali coba dari beberapa peraturan ini mengenai data ini, semuanya hampir masih anget gitu ya. Jadi dari peraturan nomor 39 2019 mengenai satu data Indonesia, dan di sini ini Kementerian ESDM ini juga gencar ini mencoba melakukan konsolidasi data dan untuk presentasi data geologi gitu. Misalnya dengan One Map Indonesia atau mungkin di Geominerva itu banyak sekali yang ada beberapa aplikasi yang untuk menunjukkan lokasi-lokasi penambangan. Nah, di sini mungkin hanya saya ingatkan aja beberapa teman gitu ya, bahwa apa yang harus dikelola itu adalah data yang akurat dan mutakhir. Nah, ini memang nanti akurat itu seperti apa? Akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan. Satu kalimat ini sedikit aja, tetapi ini untuk aktualnya juga panjang gitu. Kalau diterjemahkan akurat ini gimana gitu, untuk data geologi yang akurat ini gimana? Jadi ya nggak begitu mudah gitu. Nah kemudian yang masih baru Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020, ya tahun 320. Nah ini dia. Untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti. Jadi ini eksplorasi itu untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti. Nah ini kan terperinci dan teliti itu apa saja yang terperinci gitu. Nah ini kan banyak sekali, nanti misalnya untuk sampling gitu kan. Sampel itu apa yang harus diinformasi, yang harus dicatat. Nah itu kan harus
terperinci. Nah, telitinya gimana? Ya nggak boleh salah lah. Nah, nanti kriteria nggak boleh salah gimana? Nah, panjang lagi gitu, banyak. Nah, kemudian juga untuk putusan Menteri Ketenagakerjaan ini berkaitan dengan kompeten person ya. Jadi ini hampir sama dengan kompeten person. Yang disebutkan di sini salah satu tupoksi, tugas pokok dan fungsi eksplorasi ya. Ini hampir sama ini di sini ya. Jadi tugas pokok eksplorasi itu mengumpulkan data eksplorasi termasuk pemetaan topografi, geologi, geokimia, geofisika, dan pengeboran gitu. Jadi di sini saya kayaknya mungkin kelewat atau apa gitu. Untuk tugas pokok eksplorasi itu untuk menemukan cadangan enggak, tapi untuk mengumpulkan data eksplorasi. Memang di sini data eksplorasi ini digunakan untuk dapat menemukan, untuk mengukur, dan untuk memvalidasi sumber daya yang ditemukan tadi. Gitu. Nah, bagaimana cara-cara data itu dikumpulkan? Nah, ini di keputusan ISDM 1827/2018. Ini sebetulnya kalau misalnya kita gali, ini sudah cukup canggih dan lengkap ini. Bagaimana untuk tahapan eksplorasi, pengeboran, percontohan, pengelolaan, hingga di sini bagaimana standar untuk menyimpan sampel sendiri. Itu ada di situ. Nah, dan yang terakhir di sini ada dari data-data ini, data eksplorasi ini digunakan untuk estimasi sumber daya dan cadangan tentu saja, di mana ini harus dikelola dalam satu basis data yang sudah divalidasi. Nah, kembali lagi ini satu kalimat ini juga bisa panjang dan lebar gitu. Jadi basis data itu apa sih? Jadi apakah nanti yang di dalam Excel atau di dalam buku? Oh, tidak gitu. Nah, yang dimaksud validasi gimana? Nah, tentu validasi ini yang harus benar dong, gitu, nggak salah-salah gitu untuk lokasinya dan sebagainya. Nah, ini juga hal yang banyak dan harus sangat diperhatikan bagaimana untuk melakukan validasi ini. Dan kemudian untuk kiaksisinya, rule-nya ini ada di KSMI JORC 27 dan 2012. Nah, ini juga hampir beririsan antara Capman ini dengan JORC, bagaimana melakukan pemboran, logging, pencatatannya dan sebagainya. Tetapi di sini saling mengisi ya. Jadi ada untuk kiaksisinya lebih banyak di sini, tetapi untuk prosesnya lebih banyak di sini. Nah, dari 1 2 3 4 yang saya coba pelajarin dari peraturan-peraturan ini, memang tidak semuanya lengkap, tetapi satu dengan yang lain adalah saling melengkapi gitu. Jadi harus dibacalah semuanya untuk melihat data-data ini. Dan ini bukan saja penting buat teman-teman yang mengelola database, tetapi juga tentu saja buat teman-teman geologis yang mengumpulkan data tadi. Karena apa? Geologis itu bertugas untuk melakukan eksplorasi, di mana tupoksi eksplorasi adalah mengumpulkan data eksplorasi. Jadi kalau nggak tahu undang-undangnya, peraturannya yang dikumpulkan seperti apa, nah, itu kan juga pertanyaan. Gitu. Jadi silahkan ini bisa di-download, semuanya bisa di-download di Google, gitu. Mbah Google ini bisa dilihat di browsing, ini akan ketemu peraturan-peraturan ini dan mungkin bisa dipelajari lebih lanjut seperti apa sih peraturan-peraturan untuk melakukan eksplorasi yang baik dan benar gitu. Jadi itulah yang ada sekarang ini. Sebetulnya kalau misalnya dari sini ini kita bisa ikutin semuanya, ini sudah sangat bagus gitu, sudah sangat bagus gitu. Kalau bisa ikutin semuanya di sini, tetapi ya itu tadi kalau kita melihat dari beberapa perusahaan yang saya lewatin, itu ya lewat-lewat saja gitu. Masih banyak yang kurang begitu pas masuk ke sini, termasuk yang sekarang pun walaupun itu di bawah sana juga masih banyak hal-hal yang masih belum memenuhi peraturan atau keputusan menteri yang ada di sini gitu. Ya. Mas Herman, ini harus, ya. Selain di MindID ini, kalau database eksplorasi pertambangan mineral batu bara ini siapa lagi yang ngerjain, Mas?
Banyak, ada Freeport, ada Newmont, kemudian ada KPK. Ini sekarang sudah pada mulai untuk melakukan pengerjaan database eksplorasi secara lebih baik. Jadi sendiri-sendiri atau itu udah terintegrasi gitu, Mas? Ya sendiri-sendirilah. Nah inilah sekarang yang dilakukan Kementerian ESDM itu melakukan ESDM Data Warehouse. Jadi Kementerian ESDM itu meminta semua data eksplorasi itu dikumpulkan ke ESDM, kalau nggak salah seperti itu. Tapi progresnya seperti apa, bentuknya seperti apa, saya juga belum begitu paham gitu. Tetapi intinya adalah pemerintah itu menginginkan semua data eksplorasi itu dimiliki pemerintah, di mana sekarang itu kalau misalnya Mas Kamsadi nyari data eksplorasi terutama mineral itu mungkin lebih banyak beredar di luar daripada di Indonesia gitu. Karena data-datanya itu ya belum tersentralisasi gitu. Nah, kalau dulu itu sebetulnya data yang dikumpulkan itu sudah dikirim tetapi di dalam bentuk ketikan gitu. Jadi hard copy. Nah, hard copy itu untuk merubah digitalisasi juga perlu waktu dan biaya tentu saja. Dan kembali lagi zaman dulu sama zaman sekarang akurasi peta itu juga beda gitu. Dulu kalau terutama di Papua itu yang sudah saya kerja di situ belum ada base map, jadi akurasi peta itu masih 200 meter gitu. GPS juga akurasinya masih 200 meter, ngeplot di sini lari ke sana gitu. Jadi kalau misalnya masih nyasar-nyasar itu ya masih biasa lah. Mas Harman, Nanang nih. Ya, Mas Nanang. Ya, saya gabung dengan SDM juga baru ya, jadi sempat bantuin Pusdatin untuk membuat. Betul, di Pusdatin ini datanya semua. Ya, membuat namanya upstream upstream gateway ya. Nah ini untuk migas. Saya nggak tahu nih kalau di mineral ini juga di bawah Pusdatin atau langsung di bawah Dirjen Minerba ya. Sama, kalau nggak salah di Pusdatin juga, Mas. Sama di Pusdatin ya? Ada di Pusdatin juga, kalau nggak salah di situ yang menyimpan. Tetapi nanti strukturnya saya kurang begitu paham bagaimana data flow-nya gitu. Tapi kalau nggak salah itu juga berkaitan juga di Pusdatin gitu. Nah ini kan berkaitan dengan peraturan Presiden nomor 39 2019 ya, Satu Data Indonesia itu. Kalau nggak salah dimasuknya ke situ. Oke, karena sebagian data yang migas itu kan dikelola oleh Pertamina Upstream Data Center PUDC yang ada di Pasar Minggu ya. Termasuk yang core, sampel minyak, analisis segala macam ada di situ. Nah, kalau yang Minerba apakah data-data seperti core ataupun sampel itu sudah dikumpulkan di mana ya kalau di ininya? Belum. Jadi untuk sampel itu kayaknya masih belum, masih di masing-masing perusahaan gitu. Oke. Jadi dalam bentuk bubuk atau pulp gitu. Jadi kalau misalnya mau dikumpulkan itu mungkin perlu storage yang gede banget. Nah kemudian juga core. Nah drill core ini juga jumlahnya banyak banget gitu. Nah waktu itu juga saya pernah diskusi dengan bapak-bapak dari SDM. Yang dilakukan Freeport kita nggak akan simpan semuanya core karena tempatnya sangat terbatas. Jadi yang kita simpan adalah skeleton. Skeleton itu adalah mungkin hanya sebagian core, mungkin panjangnya hanya 10-15 cm, yang bisa mewakili litologi dari interval tertentu gitu. Jadi mungkin yang 0-15 itu adalah intrusi andesit lah. Nah itu cuma diambil 15 cm sebagai sampel yang representatif sebagai andesit. Itu yang akan disimpan gitu supaya storage-nya lebih kecil gitu. Itu yang udah dilakukan Freeport. Kalau nggak salah JIRES juga akan melakukan seperti itu ya Mas Arief ya? Juragan Doup itu? Iya Pak. Untuk Penjom kita sudah lakukan itu. Dan untuk Bakan juga. Ya, jadi yang kita simpan adalah skeleton yang bukan semua core karena nanti perlu sekali ruangan yang sangat gede gitu kan, sementara value-nya sedikit. Itu Mas Nanang. Oke, jadi Pusdatin juga ya yang ngurus ya, yang membawahi data management.
Kalau nggak salah seperti itu yang pernah saya dengar itu adalah Pustatin nanti berkaitan dengan ke ESDM-nya. Oke, makasih. Oke. Nah, ini dia. Jadi yang tadi kan apa yang disebut basis data atau database ya. Jadi ini kuncinya adalah disimpan di dalam komputer secara sistematik ya. Jadi kalau disimpan di dalam komputer secara sistematik menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari data tersebut. Jadi kalau misalnya kemarin kebetulan saya kuliah di Bandung ke informatika. Kalau data itu di dalam kertas itu bukan database, cukup data gitu. Jadi kalau data itu disimpan di dalam spreadsheet atau Excel itu bukan database, tetapi hanya data aja. Jadi yang database itu nanti harus ada perangkat lunaknya, ada namanya di sini sistem manajemen basis data ya atau database management system atau DBMS. Nah, inilah yang harus dipahamin gitu bahwa database itu nanti ada sistemnya gitu, tidak hanya di dalam Excel. Excel itu bukan sistem database tapi hanya penyimpanan data saja. Gitu. Nah, itulah mungkin yang perlu dipahami. Oh ya, kemarin ngomong database geologinya ada di mana di Excel. Nah, di Excel. Nah, kalau dari beberapa pengertian ini berarti itu bukan database, itu hanya data aja yang masih tersebar dan tentu saja dengan sistem manajemen basis data ini menjadi terintegrasi. Kalau di Excel itu bisa tersebar di mana-mana, ada replikasi, redundansi, versioning dan sebagainya. Nah, dengan sistem manajemen basis data ini harapannya adalah data itu hanya satu versi aja, yaitu yang ada di database gitu. Nggak boleh data itu ada dua versi A, versi B. Nah, tinggal tentukan saja mana yang paling benar gitu, A atau B gitu. Nah, sayangnya nih juga parahnya gitu, A dan B saling melengkapi. Nah, itu yang ribet gitu. Maksudnya saling melengkapi gimana? Data A ada 1, 2, 3, 7. Nah, data B itu ada 1, 2, 5, 6. Sementara kita kan perlu data yang lengkap itu 1, 2, 3 sampai 10 gitu kan. Nah, itulah makanya di sini diperlukan yang kejelian gitu. Ada di mana sih data yang 5, 6 tadi? Oke, diambil, dimasukkan jadi satu. Kemudian data yang mungkin 8, 9 ada di tempat lain dijadikan satu. Sehingga di dalam satu wadah itu lengkap. 1 sampai 10 itu lengkap. Itulah yang harapannya di dalam sistem manajemen basis data di sini. Ya. Nah, kemudian kembali lagi ini saya sampaikan dari undang-undang tadi. Ya. Jadi eksplorasi ini merupakan usaha pertambangan ya untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi dan sebagainya. Ya. Nah, di sini yang saya garis bawahi adalah bahwa aktivitas eksplorasi ini harus sejalan seiring dengan database eksplorasi. Bahasanya bagus ya, sejalan, seiring dan seirama ya. Jadi nggak boleh jalan sendiri-sendiri gitu kan. Dari geologis jalan sendiri, database jalan sendiri, geodesi jalan sendiri gitu kan. Orang geodesi ditanya database-nya ada di mana? Itu urusan orang database. Kembali ke geologi, geologinya database-nya seperti apa? Tanya aja orang database. Nah, di sini adalah orang database paling tidak harus paham dan mengerti. Bukan mesti bisa, paham dan ngerti aja lah. Proses yang ada di database itu seperti apa. Proses di geodesi ini seperti apa. Nah, itulah yang saya sebut jalan seiring di mana tidak terkotak-kotak gitu. Ya, jadi teman-teman geologi gitu kan harus tahu untuk buat geodesi ini seperti apa, plan-nya seberapa, CRM-nya apa saja, ada di mana dilakukan. Kemudian untuk cek AC-nya bagaimana. Nah, ini harus tahu gitu. Walaupun nanti yang melakukan geodesi adalah tim geodesi sendiri. Ya. Nah, di mana di sini nanti adalah hasil eksplorasi ini akan dipakai sumber daya dan cadangan, ya. Di mana ini adalah hasil akhir dari eksplorasi tersebut. Nah, sebelum ke sini, ini adalah ada hasil antara yaitu tadi database eksplorasi. Nah, sementara sekarang ini kalau nggak salah kan
Ya, kalau nggak salah ini tolong saya dikoreksi gitu kan. Yang paling deman itu, yang paling umum itu kalau nggak jadi exploration geologist ya jadi resource reserve geologist. Sementara database geologisnya yang memperhatikan nggak ada gitu. Karena apa? Biasanya orangnya paling sedikit, ditaruhnya di pojok, nyempil gitu kan, nggak kelihatan gaungnya gitu. Kalau sumber daya orang resource reserve itu sudah jelas, gajinya gede tuh kayak Mas siapa tuh tadi? Mas Kamsari atau Mas Bari itu kan, nah, itu dia. Bari Mas. Mas Bari ya, nah itu dia. Jadi kan dia sudah mencanangkan dia menjadi exploration geologist gitu kan. Apanya yang gede? Perutnya. Oh, oke. Ya, nah inilah tadi yang harus diperhatikan di sini. Jadi kegiatan ini harus sejalan dan seirama gitu. Jadi jangan sampai nanti orang database nggak ngerti proses geologi, ngerti proses geodesi, ini harus ngerti paling nggak paham. Nah kembali lagi di sini hierarki database gitu kan. Ini waktu masih kurus ya. Jadi ini saya foto ini saya tunjukkan di sini menunjukkan bahwa saya pernah kurus. Gitu. Ya, ini tahun berapa ya? Ini tahun 2000 mungkin, belum tahun 2000 itu masih pakai laptop jadul gini, masih pakai flop disk gitu kan. Jadi satu disk itu masih 500 mega ya, satu floppy itu. Nah ini kalau misalnya teman-teman pernah memegang floppy disk yang 500 megabyte itu udah canggih, nah berarti sudah berubah sekarang. Oke. Nah kembali lagi ke hierarki di sini, bahwa hierarki adalah secara umum sebetulnya hanya segitiga yang di atas ini yang dari Bu Saptawati gitu ya. Jadi bagaimana paling bawah ini data source administration, geodesi, kemudian ada sistem manajemen, ada visualisasi, dan kemudian yang di atas ini adalah decision making. Tetapi yang kotak ini adalah tambahin di sini adalah data capturing atau collection gini. Jadi ini kalau di teman-teman geologi adalah logging, sampling, mapping dan sebagainya gitu ya. Nah ini mungkin beda dengan mungkin sistem database di bank. Di bank ini nggak ada, langsung ke sini. Untuk data entry-nya aja masukin di sini, tetapi nggak ada di sini. Ya, ini bedanya. Tetapi di sini inilah yang paling penting yang dilakukan dan harus diamati di lapangan. Ya, bagaimana melakukan sampling yang benar. Apakah mappingnya sudah benar, loggingnya sudah benar. Kenapa? Kalau data logging sampling ini nggak benar, data ini masih bisa masuk gitu, walaupun sudah ada sistem validasi di sini bisa masuk gitu. Ada satu manajemen bisa masuk dan akhirnya apa? Decision making-nya mungkin bisa kurang tepat atau istilahnya salah arah lah gitu. Jadi mungkin bisa misleading, kata bahasa Sundanya itu kan misleading gitu. Ya, jadi misleading itu. Oke. Nah, secara umum proses bisnis proses pertambangan ini mungkin bagi teman-teman yang tidak berkecimpung di pertambangan gitu kan. Nah, kurang lebih bisa digambarkan seperti ini ya. Jadi awalnya ini ada peradaban manusia, jadi ada kebutuhan material, mineral dan energi. Nah, di sini manusia akan melakukan eksplorasi sumber daya. Apa yang diminta di sini? Nah, sumber daya ini akan dilakukan eksplorasi ya sehingga mendapatkan sumber daya, mineral, energi atau resource gitu kan. Nah, kalau di dalam KCMI nanti di sini akan dikonversi dalam 10 faktor konversi KCMI untuk dilihat kelayakannya. Bila tidak layak, nah ini apakah perlu dilakukan eksplorasi ulang atau dibuang ya. Nah, setelah ini layak, maka sumber daya tadi bisa dikonversi menjadi cadangan atau mineral, cadangan mineral atau reserve. Nah, setelah menjadi cadangan, nah inilah baru bisa ditambang dan diolah, ya. Kemudian dimurnikan. Nah, setelah dimurnikan, inilah apa yang tadi dimurnikan itu yang akan dipakai untuk peradaban. Nah, dari peradaban ini akan muncul material bekas. Contohnya apa ya? Mungkin sisa HP, sisa laptop yang mungkin bisa didaur ulang, tetapi di sini dari daur ulang bisa dimurnikan lagi, tetapi juga nanti ada material sisa. Nah, ini nanti di sini ada eksplorasi ini bagian hulu, penambangan ini tengah. Nah, di sini adalah nanti bagian yang di hilir gitu. Jadi ini secara keseluruhan proses
bisnis eksplorasi pertambangan yang mungkin saya pahamin adalah seperti ini secara garis besarnya. Oke, nah tadi untuk ini juga masalah transformasi digital eksplorasi. Nah ini kan nanti kan mana sih nanti database itu akan digunakan? Nah ini adalah yang sekarang dicanangkan ke BUMN ini kalau nggak salah itu adalah transformasi digital. Nah karena ini eksplorasi maka ditambahinlah transportasi digital eksplorasi gitu kan. Jadi ini karena MNID sebagian dari BUMN ya kita harus mengikuti arahan di sini, mengikuti arus untuk transformasi digital ini. Jadi tujuannya adalah nanti otomatisasi atau digitalisasi pengambilan data capturing. Nah ini kita sudah ini sama Mas Slamet ini kalau nggak salah nih, yang tadinya ground counting itu dilakukan dengan mata secara manual, nah ini akan dilakukan dengan menggunakan artificial intelligence. Ya, jadi dari pasir itu langsung ditoong, nah itu langsung keluar mineralnya apa saja. Nah ini lagi dalam proses ya Mas Slamet ya. Nah inilah mungkin salah satu otomatisasi. Jadi nanti harapannya nanti kalau udah jadi ini nanti Mas Slamet bisa digantian dibekal atau ditodong lah untuk menunjukkan ini hasilnya seperti apa. Nah ini barangkali kan nanti teman-teman itu bisa mendapat ide atau wacana lah supaya percepatan itu juga bisa dipakai di tempat yang lain atau mungkin dari tempat yang lain juga bisa sharing juga ke kita ini supaya percepatan ini bisa lebih cepat lagi gitu. Kalau ilmu itu dikekepin sendiri ya tidak ada gunanya gitu. Jadi harus di-sharing gitu kan nanti hasilnya gimana, apakah itu nanti bagus, hasilnya bagus, bisa realistis atau enggak dengan cost yang dikeluarkan, nah itu akan sangat bagus ya. Nah ini tujuannya juga akan meningkatkan efisiensi, kontrol, kemudian meningkatkan kepuasan pelanggan. Nah yang paling pokok ini adalah data ini bisa diaudit ya, karena rangkanya kan sekarang ini auditable bahwa semua lini itu diaudit gitu. Kalau nggak ada audit ya dipertanyakan lah. Nah harapannya kalau di MNID adalah menjadi perusahaan kelas dunia. Jadi ya nggak jauh lah. Cita-citanya sih bagus gitu ya. Tapi untuk menjalankannya ya sedikit harus ada effort yang gede tentu saja. Oke, nah tadi yang sebagai contoh tadi ya transitasi digital logging ini yang dilakukan di Freeport gitu. Jadi kalau konvensional, jadi dari logging nanti akan diobservasi kan. Ini ada kemungkinan observasinya salah. Kemudian ditulis di kertas logging. Dari kertas logging kemudian dibaca di dalam komputer. Kemudian dimasukkan ke data komputer. Ini yang zaman bahla ini. Nah, kemudian di sini digunakan alat. Jadi mungkin dengan contoh seperti ini ya, dengan menggunakan iPad atau tab ya. Ini dengan tab. Jadi ada objek, kemudian di-observe ya, di-read, kemudian masuk ke database ya. Dan ini juga dari ini sama ini. Jadi geologi dia akan mengamatin, di-observe, ukur, masukkan ke database. Nah, nanti di timah ini akan menggunakan seperti ini dari geologi objek, langsung di sini ada AI gitu, tool, langsung masuk ke dalam database. Nah, inilah transformasi digital. Jadi mungkin bisa dibayangkan yang dari sini menjadi sini jadi lebih simpel gitu kan, lebih simpel, lebih cepat. Nah, harapannya juga lebih murah. Nah, ini adalah bagaimana memanfaatkan teknologi yang sudah ada di pasar ini. Kita bisa manfaatkan untuk dilakukan ke dalam eksplorasi. Nah, ini harapannya nantilah ini timah nih menjadi pionir di sini untuk melakukan yang di sini ini harapannya gitu ya Mas Slamet ya. Atau mungkin ada tambahan Mas Slamet yang lanjut aja dulu Mas. Oke. Jadi kurang lebihnya adalah seperti itu ya, bagaimana transformasi digital logging geologi ini dilakukan gitu. Jadi teman-teman geologi itu yang tadinya kalau di kampus belajar struktur dan sebagainya, nah ini harus sedikit-sedikit lah melihat nanti bagaimana untuk teknologi ke depan
penggunaan komputer dan sebagainya, saya rasa di sini untuk para milenial ini nggak ketinggalan lagi gitu. Jadi akan cepat untuk mengadopsi ini gitu. Mas Herman. Ya, monggo. Kalau ngomongin database ini ya, dari dulu sampai sekarang itu kan kayak nggak ada habis-habisnya ya, karena memang data itu nambah terus satu. Tetapi selain itu juga teknologi itu berubah terus, Mas. Jadi teknologi berubah, nanti sistemnya berubah mulai dari nol lagi. Nah, gitu gimana Mas prioritasnya ya supaya berkelanjutan gitu loh, daripada ini dulu pakai ini, sekarang berubah pakai ini mulai dari nol lagi. Nggak selesai-selesai, Mas. Gimana Mas itu, Mas? Saingan bisnis, persaingan bisnis. Nah, kalau aku yang saya rancang di sini, jadi saya harus merancang database itu yang bisa inline dengan teknologi 10 tahun ke depan. Gitu. Jadi nanti teknologi 10 tahun ke depan seperti apa gitu. Ya mimpi aja gitu. Oh, kurang lebih nanti adalah seperti ini gitu kan. Nah, kita rancang adalah seperti itu. Yang itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana untuk migrasi atau merubah data sistem dari yang lama ke yang baru supaya lebih cepat. Nah, itu yang harus disiapkan. Oke, saya harus menyiapkan data platform yang ada sekarang ini. Ketika nanti ada teknologi baru, ya itu bisa mengadopsi dengan cepat atau bisa ditransformasi dengan cepat gitu. Jadi nggak perlu mulai lagi dari nol gitu. Mungkin kalau sudah tadi ada di 9 ya turun lagi lah mungkin ke 8 gitu. Jadi nanti akselerasinya tetap akan cepat, dan di sini adalah yang paling penting adalah teman-teman yang akan memegang itu tidak gaptek atau tidak canggung terhadap perubahan gitu. Kalau begitu ada perubahan dan di perubahan itu adalah lebih baik, ya kita harus siap berubah gitu. Jadi kalau yang di kartun itu kan oke, berubah jadi Satria Baja Hitam, nah, gitu langsung berubah, nggak usah nunggu gitu, ya. Itu sih yang bisa saya pahamin dan yang akan saya coba kembangkan di perusahaan saya yang sekarang ini gitu. Itu Mas Kamsadi. Ye, terima kasih. Oke, lanjut ya. Lanjut. Nah, ini dia cita-citaku gitu kan. Jadi seperti inilah kurang lebih. Jadi kan nanti yang dari lapangan di sini sudah ada otomatisasi bagaimana mencatat lokasinya, kemudian mencatat loggingnya, gitu kan, walaupun mungkin semi logging dari lab di sini. Nah, mungkin dari di sini ini kan, bagaimana di sini ini bisa connect ke laptop atau ke ke handphone. Nah, ini langsung bisa kirim ke pusat data yang ada di lapangan. Kemudian juga mungkin geofisiknya ini kan sudah bisa ada sensor-sensor yang datanya ini dalam waktu dekat atau mungkin dalam sore itu bisa didam ke lapangan, sehingga data ini akan cepat terkumpul ke sistem yang ada di holding gitu. Nah, di holding ini nanti akan diawasin dengan menggunakan misalnya dashboard seperti ini kan. Jadi yang logging ada di mana, ininya seperti apa. Dan tentu saja di sini adalah kalau dulu masalahnya adalah di sini nih, masalah komunikasi data yang agak sulit. Dan sekarang ini mungkin juga masih masalah ini. Kayak kemarin itu di mana itu yang di Sulawesi itu ya. Jadi internet itu masih biarpet untuk ngirim data itu setengah mati gitu. Nah, inilah yang menjadi tantangan gitu. Bagaimana secara paralel teknologi ini juga bisa mendukung dari kebutuhan yang akan kita buat gitu. Dan tentu saja di sini kembali lagi kalau misalnya ada cost dan itu diperlukan, tentu saja akan dibangun lah mungkin salah satu tower ini supaya komunikasi data ini akan lebih cepat gitu. Dan itu sangat mungkin sekali gitu ya. Yang tadinya nggak ada komunikasi sekarang bisa ada komunikasi gitu. Nah, jadi walaupun kemarin yang saya lakukan itu di tempatnya Mas siapa itu di SCM gitu ya, yang di tengah hutan nggak ada sinyal HP, tetapi karena ada bantuan seperti ini ya bisa connect lah sedikit. Nah, inilah yang mungkin menjadi
tantangan ke depan. Yang ini tadi yang tadi tak bilang, gambaran ke depannya seperti apa? Oh, saya maunya adalah seperti ini. Apa yang saya lakukan di sini? Jadi teknologi-teknologi apa yang harus bisa nanti mengacu ke 10 tahun ke depan gitu. Bukan ketinggalan yang seperti apa yang ada sekarang gitu, tetapi kita sudah oke, kita pakai yang ada sekarang, tetapi ini bisa dipakai juga untuk 10 tahun ke depan. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, inilah database adalah masa depan gitu. Ceritanya adalah ini. Nah, kalau udah jadi, nah ini menjadi acak kadut gini. Kalau udah acak kadut gini, saya udah nggak ngerti lagi gitu kan. Jadi misalnya di sini nanti ada database, ada namanya big data, ada machine learning, ada modeling, real time monitoring, ada Internet of Things, IoT, gitu kan, ada cloud computing dan sebagainya. Tentu saja ini didasari saat adanya open data access dan transparansi tadi. Ya, kalau datanya ini tidak terbuka dan tidak transparan, nah ini juga repot juga nanti. Ya, data-data yang di overlay ini nggak transparan gitu, nggak bisa diolah gitu. Apalagi kalau datanya sudah nggak transparan, nggak valid lagi. Gitu. Atau mungkin, oke, datanya nggak transparan, kenapa? Nggak dikeluarin ya, karena datanya nggak valid. Nah, repot. Nah, makanya ini datanya adalah yang paling awal di sini adalah bagaimana data itu adalah divalidasi. Nah, oke, nah ini dia. Jadi ini dari SBM, bukan Satria Baja Merah gitu, tapi dari Business Management. Nah, traditional inspection ini yang merah gitu. Jadi ketika pekerja atau mesin itu salah ya didiamkan sehingga tetap akan ada cacat ya. Kemudian short ke outer step, next step. Nah, ini akan salah gitu. Nah, apa yang seharusnya dilakukan ya ketika ada mesin error, errornya dibenerin. Kemudian actionnya apa? Feedbacknya apa? Sehingga tidak ada cacat. Nah, kemudian akan bagus lagi next step. Nah, kemudian juga, nah ini dia, untuk tadi kan ada Gigo. Ya. Nah, Gigo itu kembali lagi, apakah data eksplorasi nanti yang salah itu langsung dibuang? Ntar dulu dong, gitu kan? Masalahnya apa gitu? Kalau masalah koordinat bisa nggak dibenerin dulu? Ya. Jadi ada sampah masuk, ada penapisan tadi, ada data salah, ada yang bersih gitu. Ya kalau bersih udah selesai disimpan. Nah ini kemudian kalau udah bersih, kalau yang salah ini divalidasi. Kalau udah divalidasi menjadi data bersih. Kalau nggak bisa divalidasi, sementara masukkan ke eksepsi data, gitu. Nah, eksepsi data ini mungkin nggak dikeluarkan dulu, terutama kalau misalnya data-data yang sangat kritikal dan bisa mengganggu. Misalnya apa? Data koordinat titik bor yang salah gitu. Jadi ngebornya ada di awang-awang ya, jangan ditunjukin dulu, gitu. Simpen dulu lah nanti sampai ketemu datanya, dan ini nggak menutup kemungkinan ada beberapa data bor yang lama itu nggak bisa masuk ke database atau akan di-tag sebagai data yang salah dan nggak akan dikeluarkan. Walaupun data itu tetap ada di database. Jadi di dalam sistem ini ada dua sistem gitu. Database itu nanti akan menyimpan semua data, ya. Kemudian ada dibuat penapisan gitu. Jadi yang data salah tadi akan disimpan sebagai exception data gitu. Siapa tahu nanti ketemu titik terangnya bahwa itu tadinya lokasinya di sana gitu. Jadi bisa ketemu bekas pemborannya, diukur ulang lokasinya, dan itu akan dimasukkan ya, sehingga yang tadi data satu bor itu nggak bisa kepakai akan bisa kepakai. Nah ini yang perlu dikatakan adalah kriteria sampahnya apa ya, apakah masih ada nilai atau tidak. Nah boleh diperbaiki atau ukur ulang ya. Jadi kalau misalnya tadi kan koordinatnya salah gitu kan, setelah dicek dan sebagainya nggak nyambung gitu. Ya kita cari di lapangan itu biasa gitu kan. Kalau di geologi itu pemboran itu titik bor itu akan disemen tempat bornya, kemudian dipasang pralon, istilahnya apa gitu. Nah itu kita bisa ukur ulang titiknya benar nggak di situ. Bisa jadi dulu waktu mengukur adalah salah. Ya. Nah inilah yang akan Gigo. Nah inilah tadi yang saya bilang tadi, untuk database itu juga harus tahu masalah kualitas, kan? Nah ketika kualitas kita harus tahu perencanaan kualitas ini apa, standarnya apa yang relevan. Nah tadi sudah saya
saya tunjukkan yang pertama tadi beberapa peraturan dan perundangan yang berlaku di Indonesia terutama, dan kemudian secara umum ada KJMI dan JOC yang menjadi standar. Itulah nanti yang menjadi perencanaan kualitas. Ya, itu jadi mungkin nanti oke, harus ada standar. Oke, kita beli dong standar CRM gitu. Harus ada blank ya. Kita siapkan blank. Blank itu apa? Batunya dari mana dan sebagainya. Jumlahnya berapa? Nah, ini dalam perencanaan. Nah, kualitas assuran ini kan adalah nanti bagaimana untuk mengevaluasi kinerja sistem itu secara reguler. Nah, quality control gitu kan juga harus tahu cara memonitor apakah nanti data-data itu sudah comply dengan standar-standar di atas ini, dan bagaimana untuk menghilangin performan yang tidak satisfaktori ini performan gitu kan. Ya, jadi kalau misalnya ada dalam lab gitu kan, oke ternyata labnya kurang bagus, ya udah ganti aja labnya dengan lab lain yang lebih bagus gitu loh, nggak usah mikir panjang gitu, labnya ganti gitu. Ya, terutama kalau misalnya kita menggunakan lab komersial, di mana lab komersial itu ada beberapa lab yang kita akan pakai gitu. Jadi bisa menggunakan lab A, lab B, lab C, lab D gitu kan. Mungkin lab D yang paling murah, iya benar paling murah, tetapi kualitasnya jelek. Ya begitu tahu kualitasnya jelek, kita tegur, bisa nggak perbaiki kualitasnya? Nggak bisa, ya udah tutup kontraknya, ganti lab C atau B, mungkin harganya lebih mahal, tetapi kualitas akan lebih terjamin gitu. Nah itulah mungkin yang diperlukan juga di dalam kualitas ini untuk mengambil keputusan ini. Jadi database ini menjadi agak nyebar gitu ya. Jadi nggak hanya ngurusin tadi data yang di komputer, membuat tabel-tabel, masukin data entry dan sebagainya gitu. Kalau cuma masukin data itu bukan database manager, tetapi adalah database data entry manager gitu. Cuma masukin data doang gitu. Ya cuma masukin. Oke. Nah, apa sih tadi misalnya kan tadi kan planningnya tadi kan bagaimana sampel number-nya, dispatch-nya, cek sampel, standarnya, database capturing-nya ini bagaimana, QAQC-nya, reporting-nya bagaimana. Nah, ini semuanya direncanakan dengan baik di sini. Ya, direncanakan dengan baik secara keseluruhan. Nah, harapannya tentu saja kan dari eksplorasi tadi ada holistic data, QAQC, systematic integrated, kemudian melakukan evaluasi dengan secara evaluasi dan sebagainya, sehingga semakin hari itu semakin bagus gitu, nggak macet gitu database tadi. Mas siapa ya, Mas Kamsadi atau Mas yang masalah tahun depan itu kan teknologi itu lebih maju. Ya, saya. Nah, Mas Kamsadi. Ya, jadi Pak Kamsadi ya tadi ya. Jadi kita harus selalu plan, do, check, act gitu kan, untuk melihat oh ya ini ada teknologi baru ini yang kelihatannya bagus. Kita lihat evaluasi. Kalau dari teknologi itu bisa diimplementasi dan ada benefitnya, ya, jadi ada cost benefitnya ya, jadi kan cost benefit analysis. Oh ya, kan kita perlu investasi baru. Benefitnya gimana? Benefitnya sangat bagus ya. Kita coba implementasikan sebelum itu terlalu jauh berubah gitu. Kalau sudah terlalu jauh berubah ya kita keteteran terus. Gitu. Nah inilah, ini akan kejar-kejaran antara teknologi dan yang mengerjakan database dengan database itu juga akan selalu kejar-kejaran. Nah inilah yang menjadi salah satu usulan gitu. Kenapa sih database exploration nggak bikin sendiri? Ya bisa sih bikin sendiri, tetapi itu tadi begitu ada teknologi baru ya dia megap-megap ketinggalan. Tetapi kalau kita menggunakan komersial, nah komersial itu biasanya tiap tahun itu akan direview, diupdate terus gitu. Ya, jadi kalau misalnya yang menggunakan acquire dulu saya hampir berapa ya puasa hampir sekian puluh tahun gitu. 15 tahun nggak menggunakan acquire, begitu saya lihat sekarang wah sudah lompatannya jauh sekali gitu. Nah, ketika kita nggak ngikutin ya akan ketinggalan gitu aja sih. Tetapi kalau kita ikutin terus ya akan jalan gitu. Cuma ya itu tadi ketika ngikutin nah biaya lah. Nah, ini untuk transportasi geologi, ini kembali lagi ke geologi. Jadi untuk teman geologis biasanya kan bawa palu, jalan ke sini, ngambil batunya di sini. Nah nanti kan akan ngambil data-data di sini. Jadi ada data ya, jadi data geologi dari data, kemudian diintegrasikan ya menjadi informasi, yang data dari informasi menjadi pengetahuan tadi.
Nah, tentu saja di sini bagaimana untuk mentransfer dari data di lapangan ini menjadi data digital, dan data digital ini bisa diintegrasikan secara baik sehingga menjadi pengetahuan. Karena apa? Geologis yang satu dengan geologis yang dua di sini, tentu saja dia akan in paralel menggunakan pengamatan dan pengukuran. Nah, di sini kuncinya adalah bagaimana standarisasi geologis ini dalam pengamatan geologi di sini. Supaya apa? Data yang masuk ini juga standar gitu. Jangan sampai di sini oke ini andesit, di sini batu pasir, ternyata batunya sama gitu. Ya, jadi ini perlunya pemahaman geologis gitu. Ya, kalau andesit itu ya warnanya sama sih abu-abu, tetapi kan jelas teksturnya kan beda kan. Ya, ini kan mungkin sebagai contoh tadi kan dari core, ya ini kan juga ada objek dilihat gitu kan. Ini kayaknya bajunya sama-sama Mas itu ya, Mas Arif ya. Kayaknya ini saya kenal, ini kayaknya Mas Arif pernah di sini. Oke, ya. Jadi di sinilah. Jadi dari ini akan dilihat di sini ya. Ini masalah di dalam data transportasi. Kenapa gitu kan? Data geologi seperti ini sebetulnya banyak sekali yang harus bisa dicatat gitu. Tetapi ketika yang dicatat ini hanya terbatas beberapa saja. Nah, sebagian kemana? Sebagian masuk ke otak dia, nyimpan ke sini gitu. Jadi nggak nyimpan ke dalam database. Gitu. Sehingga apa? Ketika data ini dikeluarkan, nah ini mungkin bisa aja ketika data ini disimpan hanya secara spasial. Sehingga ketika orang buta ngelihat gajah itu bisa interpretasinya bisa beda-beda gitu. Kita megang belale, oh gajah ini seperti ular. Begitu megang ekor ya, oh kayak tali. Kalau misalnya megang kuping, oh ini kayak kipas gitu. Nah ini adalah bagaimana mengintegrasikan data ini ke semuanya supaya oh gajah ini ada belale, ada kuping, ada sebagainya kan, sehingga menjadi model geologi yang bagus. Nah inilah menjadi tantangan ketika merencanakan database eksplorasi itu supaya bisa menampung semua data sebaik-baiknya. Dan ini nggak mudah itu karena biasanya ada beberapa konflik kepentingan, ya. Nah ini kembali lagi tadi coba contoh aja kan siklus peradaban tadi ya, ada peradaban kemudian melakukan eksplorasi, ada jadi tambang, dari tambang ini diambil, diolah menjadi biji, dimurnikan menjadi biji yang akan dipakai eksplorasi. Ini mungkin sama saja. Nah mungkin ini kembali lagi, jadi database itu juga harus paham gitu kan, proses eksplorasi itu seperti apa. Oh ya nanti ada eksplorasi pendahuluan, ini. Nah kalau nggak salah sih kalau sekarang ini yang di 1, 2 ini sudah jarang dilakukan, tetapi sekarang lebih banyak di poin 3 sama 4 ini. Eksplorasi sama rinci di sini. Maka ini database masuk ke sini. Nah tadi ada studi kelayakan ya. Kita coba agak cepat aja. Nah nanti apa sih database eksplorasi itu yang akan dipakai? Ternyata nggak sedikit ya, banyak itu kalau untuk dapat melakukan penemuan sumber daya mineral dan batu bara di sini, terutama ya ada data kepustakaan gitu kan. Jadi geologis itu harus suka baca gitu ya, terutama buku atau apa gitu ya. Ini kemudian ada yang deraja, satelit, drone, kemudian data geologi, pemetaan, geokimia, geofisika. Nah semua data ini bagaimana ngolahnya? Nah ini kalau misalnya kalau zaman bahala itu kan, zaman kuda makan besi itu biasanya geologis itu meletakkan ini semua data ini di atas meja terang gitu kan. Sekarang kayaknya udah nggak ada itu meja terang itu kan, udah simpen di gudang gitu. Jadi udah digunakan dengan GIS. Ya, tetapi GIS itu ternyata juga ada keterbatasannya. Bagaimana ini semua bisa diolah? Nah sekarang juga ada yang mengembangkan menggunakan artificial intelligence, nah, misalnya menggunakan fuzzy logic atau menggunakan Dempster model dan sebagainya untuk menemukan sumber daya minerba ini, di mana barangkali yang waktu dianalisa di sini tidak dilakukan secara komprehensif, hanya secara spasial aja. Nah di sini diolah dengan menggunakan sistem yang lebih komprehensif, gitu ya. Nah ini mungkin sebagai contoh hanya. Kenapa database itu tadi menjadi mahal gitu kan? Untuk mendapatkan satu data aja ini misalnya ketika sampling ini perlu helikopter ini. Helikopter itu sejam itu sudah $2.000 itu kalau nggak salah, $2.000 sampai $3.000 gitu. Jadi untuk ngambil satu data itu bisa harganya $2.000 sampai $3.000 gitu. Nah ketika mengelola datanya nggak benar ya
data yang sekian itu akan hilang saja gitu. Nah inilah mungkin sebagai contoh kan untuk mengambil data geologi itu nggak murah gitu. Jadi database yang tersimpan tadi mungkin informasi batu di sini, oh ini ada sheet nomor sampel segini, nah itu harganya adalah 2.000 sampai 3.000 gitu. Untuk mendapatkan itu ya, untuk mendapatkan itu perlu chopper, belum lagi untuk bayar orangnya dan sebagainya. Ya apalagi nah ini sebagai contoh itu pengambilan contoh bagaimana ngambil contoh sampel itu pakai hoist gitu kan, diturunkan dari helikopter. Ini kesukaannya Pak Slamet dulu di hoist itu. Kalau saya sih nggak pernah di hoist gitu, makanya saya lari ke geofisika gitu biar nggak di hoist gitu. Jadi kalau biasanya ngambil sampel gini ini biasanya harus pakai hoist gitu. Nah, kemudian data apa saja tadi yang untuk digunakan untuk cadangan dan rencana tambang gitu ya. Ya datanya sih nggak banyak sih, nggak hanya selembar ini aja sih gitu. Karena selembar ini kan nggak banyak ya, 1 lembar aja kok. Jadi cuma ada, inilah yang perlu divalidasi dan diverifikasi data-data ini. Gitu. Ya, nggak banyak, jadi hanya A, B, C, D semua. Nah, misalnya untuk bug density ini kan nanti yang diverifikasi materialnya, metodenya, keahliannya, alat ukurnya. Nah, itu ya, kelihatannya nggak banyak, tapi rumit juga. Apa nih yang paling banyak adalah nanti adalah di sampling ini yang paling banyak ini. Durinya paling banyak ini. Ya. Nah ini nanti misalnya yang ini tadi di atas ini kalau dipersempit, nah ini menjadi yang bagian atas ini. Nah untuk menjadi exploration research, ya menjadi bankable asset, nah ini perlu ada tambahan, ada land status, drilling informasi, bagaimana database itu terintegrasi, interpretasi geologi, asumsinya apa saja di sini, dimensi dan teknik estimasi. Nah inilah yang dipakai di KCMI. Jadi ini ada section report 2, ini 3, yang atas ini adalah section 1. Jadi ada 3 section itu di tabelnya kalau di JRC. Inilah yang mungkin hal-hal yang harus diperhatikan yang supaya nanti hasil eksplorasi ini bisa diagunkan menjadi ke bank gitu kan. Jadi kayak misalnya kemarin di MinID itu juga melakukan global bond untuk mendapatkan pinjaman gitu. Inilah data-data ini yang menjadi laporan yang perlu dibuat dengan baik ya. Jadi mungkin ini sebagai ringkasannya tadi ada exploration drilling, kemudian logging sampling, menjadi resource. Nah, ini dasar-dasarnya. Nah, inilah yang nanti menjadi bankable asset dari perusahaan itu. Jadi yang menjadi aset perusahaan itu tadi adalah resource reserve. Nah, resource reserve ini datanya dari mana? Dari data ini, database. Jadi database ini sendirilah yang sebetulnya juga merupakan aset terbesar dari perusahaan di pertambangan ini. Kenapa? Ini dari drilling. Drillingnya sudah selesai. Semuanya akan tersimpan ke sini. Oke, nah, ya benefitnya apa tadi kalau benefitnya? Ya, jadi ini nanti bisa lebih cepat, lebih baik. Nah, ini kalau database ini bisa bagus, ini bisa mereduce cost, save time, improve quality, improve confidence level. Ini bukan ngecap ya, benar ini yang saya sudah buktikan yang ada di Freeport. Ini yang saya lakukan di Freeport dan mungkin di GS juga ini bisa lebih cepat, lebih safety improve, dan confidence levelnya lebih enak gitu. Ya. Nah tadi untuk transportasi digital tadi udah. Nah ini sebagai contoh. Ini dari Acquire. Jadi apa sih yang mungkin yang komponen database itu kan ada data capturing, importing, keakuisisi, manajemen, reporting, interoperability. Nah di sini seorang database geologis ya selain tahu masalah untuk database sendiri, ini harus tahu ini. Jadi nggak hanya data manajemen tadi yang bisa tahu gitu kan. Jadi kalau misalnya orang database nggak tahu keakuisisi ya itu nggak benar gitu. Harus tahu ini keakuisisinya. Ya. Nggak, kalau misalnya nggak tahu data capturingnya untuk proses eksplorasinya itu juga nggak benar. Harus tahu juga nih data capturingnya bagaimana, sampling itu bagaimana, lab ininya bagaimana ya. Nggak mesti bisa ya kerja di lab nggak, tetapi ngertilah prosesnya. Ya, kemudian send off data management di sini. Nah, inilah kaitan yang ada di dalam sistem database eksplorasi gitu. Jadi nggak hanya sekedar di sini. Nah, beberapa perusahaan itu hanya orangnya tahu di sini data manajemen aja. Kenapa? Karena database itu masih orang itu yang tahu manajemen. Yang enggak juga sih begitu orang IT yang masuk di sini. Iya, dia cuma tahu data manajemen doang gitu.
Tapi begitu ditanya masalah geodesi ya nggak tahu gitu. Masalah data capturing apalagi nggak ngerti gitu ya. Nah inilah yang harus diketahui di sini. Makanya ini secara pelan-pelan gitu kan kita coba improve teman-teman yang di anggota holding ini supaya bisa tahu di sini semuanya ini. Bagaimana ini secara keseluruhan proses ini mesti ngerti lah gitu ya. Jadi ada juga orang resource, oh data capturing nggak ngerti, KICDC nggak ngerti, manajemen nggak ngerti. Nah ini cuma bisa membuat resource saja. Nah kalau ada data salah gimana ya? Salah dibuang aja, kembali lagi. Salah dibuang saja, waduh data itu mahal. Gitu kan. Nah itulah yang harus kita lihat. Ya. Oke, ini kan kayaknya tadi sudah. Kemudian paradigma ya. Jadi ini dari Pak Irwandi tahun 2000 ini. Jadi secara tradisional ini adalah berdasarkan expert judgment, ini parsial dan subjektif. Nah, kemudian kalau di dalam digital, ya ini nanti harus bisa melakukan analisa prediktif berbasis numerik. Ya, ada prediktif analisis, ada machine learning. Nah inilah yang perlu dikembangkan di sini. Maka di sini jangan sampai ketinggalan ini teman-teman ini. Masalah mempelajari machine learning ini gimana nih? Ya, untuk pengambilan keputusan ini secara lebih cepat. Oke. Nah, ini menjadi big data eksplorasi tadi yang sudah ya. Oke, nah ini kenapa gitu menjadi big data eksplorasi ya? Mungkin kalau kita lihat konsumsi mineral raw material ya, ini dari 1.700 sampai 2.000. Ini yang dulu hanya karbon, kalsium, sama besi, ini semakin banyak, ini semakin banyak. Nah, ini saat ini semakin banyak lagi. Ini ada RE nyempil di sini. Nah, RE ini sekarang paling diributin ini. Senang saya melihat orang ribut masalah RE ini. Ya, jadi karena dulu eksplorasi itu dilakukan secara parsial, gitu kan? Maksudnya bagaimana secara parsial? Oke, misalnya nyari emas yang dianalisa hanyalah ada emas saja, emas dan perak, nah karena emas sama perak itu selalu berasosiasi. Ketika mau cari emas dan tembaga, misalnya itu di Freeport, itu apa yang dianalisa dari SSTC itu hanya AU, CU, PP, SETEN, AS. Walaupun Freeport waktu itu sudah menganalisa multi elemen itu pakai ICP sama INA gitu. Tapi waktu itu saya nggak ngerti ini maksudnya apa gitu. Ya nggak akan yang ada ngolah gitu. Nilai-nilai apa namanya multi elemen itu. Nah demikian juga mungkin yang nikel hanya oke. Waktu awal itu yang dianalisa hanya nikel, besi, sama aluminium. Hanya berapa elemen, 3 atau 5 elemen gitu. Nah, kemudian berkembang menjadi 11 elemen. Nah, sekarang ada lagi, mungkin di nikel pertanyaan, ada isu, oke, ternyata di nikel itu ada skandium gitu kan. Nah, sudah ribut lagi, bagaimana nih tahu skandiumnya, pakai ICP. Nah, inilah tadi yang di dalam siklus tadi. Ya. Eksplorasi itu selalu mengikuti ini. Nah, inilah apa namanya, bagaimana kita bisa mengantisipasi itu. Nah ini kalau nggak salah di JRS itu juga sudah melakukan, walaupun nggak ada, tetapi dilakukanlah multi elemen secara sistematik. Maksudnya sistematik nggak semua sampel lah dianalisa dengan multi elemen, mahal duitnya. Jadi mungkin diambil secara representatif 5-10% lah dianalisa untuk multi elemen, untuk melihat kebutuhan mineral-mineral ke depan ini apa gitu. Supaya kita bisa tahu secara komprehensif kebutuhan ke depan ini apa gitu. Mungkin waktu tahun di sini ini nggak akan terpikir bahwa suatu saat itu ada alat yang namanya misalnya itu kan untuk solar cell gitu kan, sekarang lagi meledup gitu kan, bagaimana kebutuhan solar cell ini ke depan semakin hari semakin banyak. Nah, inilah yang bagaimana kebutuhan mineral ini semakin hari semakin banyak, yang dipelajari tentu saja akan semakin banyak dan bervariasi. Nah, tentu saja ini nggak bisa sih analisa secara manual, ya secara manual nggak bisa. Nah itu mungkin nanti perlunya ada artificial intelligence, ada machine learning dan sebagainya, dan ini mungkin nanti bisa digunakan untuk domaining. Nah ini juga domaining atau mungkin itu juga lagi ngetren sekarang, bagaimana sih untuk domaining itu ternyata itu sangat bagus dan berguna untuk geometalurgi dan sebagainya. Nah inilah bagaimana geologi itu yang tadinya kerjanya lah terkotak eksplorasi, bagaimana ini teman-teman geologi itu juga harus berkonsultasi atau mungkin kontak dengan teman metalurgi. Ya. Akhirnya ada kasus kan, ada geologi dengan metalurgi nikah menjadi geometalurgi. Benar itu ada itu di Seruyung itu. Ya, nah inilah
adanya kenaikan ini ya menjadi data itu yang tadinya mungkin sedikit akan menjadi gede. Nah, selalu di sini bahwa data geologi ini harus ditekankan sama teman-teman IT yang mempunyai polisi masalah IT gitu, bahwa database geologi itu nggak boleh diarkif gitu. Kenapa nggak boleh diarkif? Mungkin data 15 tahun yang lalu itu masih berguna untuk sekarang untuk dilakukan evaluasi gitu. Ya. Bahkan untuk di Freeport itu data dari pemboran pertama dari tahun 1974 itu masih ada gitu. Masih tersimpan rapi di dalam database sistem. Nah, itu yang harus dilakukan, jangan sampai ada data itu hilang ya. Terus bagaimana kalau yang datanya udah ditambang kan nggak perlu ya, masih perlu juga sih kan, kita mungkin harus memperbaiki model untuk korelasi dan sebagainya, itu kan diperlukan juga untuk evaluasi. Nah inilah gunanya kenapa database itu menjadi penting untuk kedepannya ini bisa membantu kegiatan eksplorasi ya. Nah itu tadi kan menjadi alat discovery ini kan, jadi ada beberapa macam itu kan. Kalau menggunakan GIS secara normal itu paling hanya beberapa layer aja ya. Nah, tetapi kalau di sini dengan menggunakan teknologi machine learning atau artificial intelligence, nah peta-peta ini semua bisa di-convert menjadi sistem grid, kemudian di-combine dengan misalnya ada yang namanya frekuensi rasio, width of evidence, fuzzy logic, neural network dan sebagainya. Nah, ini menjadi prospectivity map atau peta prospektif, atau mungkin bisa jadi misalnya peta domain, ya, baik di dalam satu daerah yang luas maupun daerah yang sempit. Ini bisa saja sangat bisa untuk dilakukan. Tentu saja adalah kuncinya data-data di sini harus benar, harus valid, ya. Nah, ini kenapa gitu? Ya kembali lagi ini sangat sesuai lah dengan peraturan tadi perundang-undangan tadi kan, bahwa data di sini harus valid, ya, harus terperinci. Jadi supaya terperinci apa? Banyak ini data-data yang akan digunakan, yang bisa digunakan untuk membuat peta prospektivitas ini. Ya, jadi terperinci itu apa saja yang bisa digunakan. Jadi jangan sampai misalnya nikel gitu ya, nikel itu ternyata apa namanya LOI ya, love of injection atau apa ya, yang jadi yang hilang di waktu pembakaran LOI itu mungkin yang data-data lama itu LOI nggak ada gitu. Oh, ternyata LOI itu penting gitu. Untuk apa? Untuk memvalidasi data. Nah kemudian juga master content gitu ya. Nah ya mungkin ada yang kesinggung itu kalau mungkin ada yang dari nikel gitu. Mungkin yang data-data lama itu MC itu nggak kepake gitu. Ternyata kepake juga untuk apa? Nah itu untuk konversi dari weight WMT ya, weight metric ton ke DMT gitu. Untuk menghitung itu harusnya dengan menggunakan melihat booster kontennya berapa gitu. Jangan sampai nanti konversi dari WMT weight metric ton ke DMT itu nggak tepat gitu loh. Jadi sehingga mempengaruhi jumlah reserve dan reserve-nya. Ya itu juga menjadi masalah juga itu data yang lama dengan yang baru. Nah, inilah yang perlu diantisipasi kecermatan ya, yang tadi teliti dan yang semuanya lah apa sih data yang diperlukan untuk membuat resource reserve gitulah. Jangan hanya spasial saja. Oke ya. Oke, jadi ini dasar. Kemudian yang syaratnya tadi ya. Untuk kriteria tadi yang mengacu pada undang-undang ini nomor 320 Perpres 39/2019 masalah satu data, kemudian ke SMDN nomor 18/21 tahun 2018. Nah ini mengenai base mining practice ini ya. Jadi di sini data hasil eksplorasi ini harus dikelola, namun dalam satu basis tanah yang sudah divalidasi. Kuncinya adalah divalidasi. Gimana cari validasinya? Jangan tanyalah tuh ruwet dan banyak gitu. Tapi bisa itu. Bisa harusnya satu-satu itu mungkin cara validasi itu banyak gitu ya. Sementara ini biasanya kalau saya validasi menggunakan script ya, scriptnya gimana ya bisa agak sedikit mengarang untuk melihat kurang lebih kemungkinan data itu muncul seperti apa. Jadi benar-benar kerjaan geologis di sini nih. Dalam database ini kerjaan geologis. Kenapa? Yang diperlukan adalah insting. Apa sih ini yang kemungkinan salah gitu loh. Jadi ketika saya review itu biasanya
nggak perlu lama itu ketahuan ini ada data salah ini langsung ketemu aja gitu. Ya, ini adanya perlunya string ya. Nah ini harus akurat tadi. Mutakhir itu yang terbaru ini seperti apa gitu, yang terpadu ya. Dan yang tidak ini adalah dapat dipertanggungjawabkan gitu. Jadi geologis itu kalau kemarin audit itu saya mengatakan bahwa geologis ini data ini harus bisa dipertanggungjawabkan ya. Nah inilah terperinci dan teliti ini. Terperinci dan teliti ini ya juga agak-agak gimana gitu. Mungkin yang tahun dulu itu mungkin master content itu dianggap nggak perlu, ternyata menjadi perlu. Nah inilah yang mungkin kurang terperinci, kurang teliti. Makanya ini yang harus bisa mengantisipasi keperluan ke depan itu apa saja sih gitu. Apakah mineralnya, apakah nanti metodenya, apakah nanti hal apanya. Nah ini penyimpanan data ini sangat kompleks. Ya. Nah, kemudian yang di sini adalah yang paling pokok di sini adalah masalah sampling kan ya. Karena semua pengumpulan data geokimia ini adalah dimulai dari sampling. Kalau si samplingnya ini nggak benar, maka ya di sana akan benar. Artificial intelligence sama machine learning ini nggak ada artinya gitu. Ya, jadi kalau datanya ini salah, ya ini semuanya salah. Ya, kembali lagi bahwa sistem yang di sini bagus, canggih, suranggih gitu, tetapi kalau orangnya banyak error ya database-nya juga banyak error. Ya. Itu yang harus diperhatikan. Maka di sini ketika membangun database ini juga harus membangun sumber daya manusianya untuk paham dan mau paham dan siap untuk berubah dalam waktu dekat gitu kan ya. Karena database ini sistem itu juga bisa berubahnya dengan cepat gitu. Teknologi itu berubah dengan cepat. Nah, ini antisipasi perubahan itu adalah cepat. Nah, ini kenapa gitu? Karena biasanya manusia itu kalau sudah duduk di zona nyaman, sudah merasa nyaman dengan apa yang ada yang dilakukan, itu juga sudah berubah. Nah, itulah yang harus dirubah paradigma itu. Ya mudah-mudahan kalau para milenial ini bisa sanggup untuk cepat berubah. Nah, jadi ini misalnya tadi yang teori sampling ya. Apa itu jadi teori sampling ini juga saya tunjukkan di sini untuk menunjukkan saja bahwa database gitu ya atau database manager itu juga harus tahu teori sampling ini bagaimana sih, kenapa mesti ini supaya datanya yang disimpan itu benar dan dia bisa mengatakan bahwa data yang ada itu salah atau benar. Nah ini harus tahu paling tidak di sini ya. Memperoleh semua data ini bagaimana cara melakukan sampling ya. Kemudian apapun namanya sampling error atau MSE itu ya. Jadi adalah rumusnya adalah seperti ini ya. Saya cepat aja ya karena udah bau goreng-gorengan ini jadi agak mengganggu sedikit. Benar Mas, sudah mau 5:30 ini. Monggo. Ini saya jamengnya di dapur gitu jadi agak terganggu suara sereng gitu ya. Coba juga rekan-rekan kalau mau nanya silahkan langsung saja ya. Waktunya juga sudah mau maghrib. Monggo Mas. Ya, jadi sampling yang benar ya. Kita harus tahu ya, teori sampling, guys formula gitu. Ini juga saya baru aja belajar ini dari Pak Mas Busta itu. Mas Busta itu angkatan berapa ya? 87 kalau nggak salah itu 89 ya, seangkatan dengan Om Mista itu. Ya, dan saya Busta Pratama di Australia. 89 Mas. 89 ya. Nah, ya. Dia jago itu masalah untuk sampling ini. Saya belajar dari sana jadi harapannya yang tua-tua itu juga nggak perlulah malu belajar dengan yang muda gitu. Seperti apa? Jadi saya juga belajar sama dia untuk bagaimana sih sampling ini yang bagus. Oh seperti ini. Oh berarti yang di sana tadi salah ya, ya salah ya. Bagaimana benerinnya? Ada benerin aja gitu. Ya. Jadi inilah sebagai contoh aja bagaimana orang database itu juga harus mengerti lah ini. Ya. Nah ini sebagai contoh. Ya, kebersihan lab itu juga orang database itu harus keluyuran ke tempat preparasi untuk lab, bukan hanya duduk di belakang meja masukin data enggak gitu, tetapi harus melihat data yang dikumpulkan itu benar enggak. Kalau misalnya alatnya kotor begini, nah ini masalahnya apa ya, ada kontaminasi. Kemudian ada penumpukan seperti ini, masalahnya apa? Ada backlog dan sebagainya. Nah ini juga akan masalah. Nah kemudian kondisi alat, alatnya bagus gini untuk gimana nih? Samplingnya kurang bagus. Ya. Nah kemudian kalau ini klik. Nah ini dia. Ini
sampling di suatu tempat ini, ya. Jadi ini karena ini sudah penuh, nah ini sampling ini pada keluar ini. Artinya sampel ini adalah nggak representatif, gitu ya. Jadi ini menunjukkan sampling error ini bisa terjadi aja di mana-mana. Nah, ketika sampling ini salah, ya datanya salah dong, ya. Itulah yang harus diperhatikan. Jadi kalau misalnya ada database di tempat bapak atau ibu di situ, ya biarkan mereka mesti keluyuran ke tempat drilling, ke tempat sini, ke sini gitu. Atau harus dipaksa gitu supaya tahu bahwa oke, samplingnya ini udah benar belum gitu. Oke, nah selain itu juga harus tahu prosesnya seperti apa. Oh, ada drilling, ada quick logging, ada transport, ada ini, dan seterusnya. Ya. Nah, ini juga harus tahu bagaimana cara memetakannya, gitu kan. Nah, network diagram, critical path, waduh, ini tahun berapa? Tahun 2019 ya. Ini saya coba pelajarin itu masalah proses bisnis eksplorasi. Gitu. Jadi ada proses A, B, C, D. Ini urut-urutannya berapa? Jadi yang ini adalah early start, early finish, late start, late finish, dan sebagainya. Dari sini untuk menghitung waktu dari ngebor ini selesai sampai di sini data itu selesai diterima. Nah, itu harus dihitung ini supaya kita tahu. Terus kemudian yang kuning-kuning ini adalah critical path, yang merah ini critical path, ya. Kemudian yang kuning ini yang harus dilakukan enhance, yang banyak masalah gitu kan. Oh, di sini harus diperbaiki, ini perbaiki. Nah, ini dulunya kalau nggak salah itu dari sini ke sini itu bisa sampai 120 hari atau 3 bulan. Nah, setelah beberapa ini diperbaikin dan dikontrol, itu bisa nyusut hanya tinggal separuhnya aja, 45 hari maksimum. Ya, nah inilah yang harus dilakukan pemetaan waktunya ini berapa untuk melakukan proses-proses yang ada tadi, yang dari foto-foto tadi, dipetakan seperti ini. Nah dari sini, nah ini dia. Jadi yang masalah ini tadi di sini, nah ini harus dilakukan. Petakan lagi secara detail di sini. Apa aja sih itu? Kerjanya apa gitu? Oh, ini seperti ini, habis ini yang masalah dia mana yang harus dilakukan improvement di sini. Mana yang harus dikontrol. Nah, ini adalah satu contoh bagaimana untuk mengontrol sistem yang secara keseluruhan di sini. Sistem yang tadi ini adalah bagian yang di sini critical path yang harus di ini ya. Jadi ini yang beberapa hal yang harus dipahamin ini. Ini kalau nggak salah bagian dari tugas akhir di MBA ITB. Ya, jadi apa hubungannya dengan geologi? Ternyata ada gitu loh. Bagaimana melakukan kontrol di eksplorasi itu sendiri, manajemen eksplorasi itu sendiri, gitu kan? Ternyata ada gitu. Nah inilah jadi mungkin juga dari yang eksplorasi itu juga sedikit pahamlah mengenai manajerial, manajemen gitu. Apalagi kalau sudah duduk di atas itu manajerial mesti tahu. Nah, ini tadi yang berduri tadi, ini sebagai contoh sampling di sini ya. Kelihatan sedikit, tetapi banyak hal yang harus diperhatikan gitu, dan banyak ya hal yang salah di masalah seperti ini. Oke, nah ini dia. Wah, geologis ini gambar dari Mas Sita nih. Makasih Mas Sita. Kalau ada di sini kayaknya tadi muncul tadi. Ya, jadi karena merasa yang juragan ini kayak saya dulu waktu di eksplorasi ya masih kurus gini ya. Merasa hebat gitu, semuanya kalah gitu. Nah, inilah yang harus jangan sampai ini, tetapi bagaimana untuk siap berubah untuk melakukan perbaikan. Jadi itu saja gitu, mungkin biar ada waktu untuk diskusi, saya cepatkan. Matur nuwun, monggo silahkan saya kembalikan sama Mas Kamsadi. Oke. Mas Kamsi foto dulu kali ya. Oh, terima kasih Mas Herman, banyak banget nih. Kayaknya udah pada siap nanggapi atau nanya nih, tapi foto dulu Anda kata bingung. Mas Bari ini Mas Herman. Anda bingung. Jadi, monggo semuanya dihidupkan, diaktifkan videonya supaya bisa di-capture ini. Waduh. Kayaknya udah persiapan buka bersama nih, Kam. Nah, sekolah udah ada ini. Ini pisang goreng dari samping ini. Ada Pak Ade juga ini.
Mbak Nurisa, Mas Hafid, Mas Gede, Oke. Mas Pepen, Pak Ade Kadarusman, Mas Ipul mau kemana itu udah Mas lepas? Ayubi, Reza, Mbak Wulandari, monggo dihidupkan videonya. Udahlah kita foto gini aja Mas Kamsi. Langsung aja. Mana? Siap. Oke ya, 1, 2, 3. Ya. Yes. Makasih. Oke, terima kasih teman-teman. Itu Bari 1, 2, 3 kok nggak ada yang jawab itu. Wah, udah luntur ini. Ulang. Ya, ulang. Wah, ada Ulang. Bang Ipul tuh ini. Bang Ipul udah siap ke Bang masjid Bang itu. Ipul panas nih. Bentar. Om Harman kan Ulang, masih ulang. gede Ayo. kan Om? Ayo, 1, 2, 3. Ya. Nggih. Makasih. Monggo, siapa yang mau nanya silahkan langsung saja, mumpung masih ada waktunya sebelum kita berbuka puasa ini. Mungkin 1 atau 2 pertanyaan mungkin masih cukup ini waktunya. Monggo, langsung aja. Saya Mas Kang. Monggo, Mbak Nini. Pak Harman, terima kasih ya informasi dan presentasinya menarik sekali ini. Oke, Mbak Nini. Sangat komprehensif gitu. Problemnya begini Mas Harman, kalau kita mau, misalnya kita punya junior company gitu ya, bukan kita sih, kita diminta membantu junior company gitu ya. Nah dia ini kan kadang-kadang kalau mau mengeluarkan uang untuk mendevelop database itu suka mikir-mikir 2 kali gitu, padahal kita tahu ini penting sekali. Nah sarannya ini bagaimana supaya dari awal minimalisnya gimana nih, database minimalis yang bisa kita buat supaya nanti ketika company-nya cukup berhasil itu bisa juga dikembangkan gitu database-nya, nggak karena kan dia mau ngeluarin duit banyak tuh suka ogah-ogahan gitu loh Mas. Jadi betul, gimana nih strateginya supaya kita tetap dapat database yang bagus, tapi kesananya berkembang gitu. Jadi low cost tapi di masa depan jadi lebih komprehensif gitu. Ya, gitu aja Mas. Terima kasih. Oke. Mungkin kalau yang di slide saya tadi yang untuk tahapan eksplorasi tadi kan ada yang pendahuluan, semi rinci dan sebagainya gitu kan. Nah, ini kan sebetulnya kalau dalam database itu sendiri, kembali lagi ke junior tadi, tahapannya seperti apa gitu. Kalau di dalam pendahuluan gitu kan, database-nya masih belum banyak gitu. Ya, kalau untuk membangun database yang gede itu juga risiko kan, cost benefit-nya kan tinggi. Kan ketika di pendahuluan itu adalah ya nanti kalau dapat, kalau enggak kan percuma gitu kan. Ya masuk ke Excel aja nggak apa-apa, tetapi kan sekarang ini kebanyakan yang ada di fase pemboran semi rinci sama rinci. Dan di mana juga itu kebanyakan ya ini jadi semi rinci ke rinci itu adalah sudah mulai pemboran. Nah biasanya saya ngomongannya kayak 1 bor harganya berapa gitu. Kalau ngebor itu habisnya berapa gitu. Itu kan banyak itu, ratusan juta gitu. Apalagi kalau misalnya yang bor dalam ya. Kalau nikel sih kan mungkin sedikit aja gitu kan. Nah itu kan bor dalam untuk sekian gitu. Nah itu biasanya saya compare aja kan kalau misalnya bor dalam gitu kan. Misalnya 500 meter lah 1 bor untuk pemboran dan analisa. Nah itu 1 bor itu cukup untuk membeli 1 software. Nah kalau misalnya database Anda hilang, enggak itu. Nah itu berarti pemboran Anda percuma dong, nggak ada harganya gitu. Nah itu kalau saya biasanya saya akan ngomong gitu, terutama ini kalau sudah dimasuk di fase 3 atau 4 yang tadi yang mungkin semi rinci sama yang pemboran rinci. Tapi kalau yang di awal-awal itu memang agak-agak susah, setuju sekali untuk mengeluarkan dana untuk database itu agak susah. Nah paling tidak ke akses cukup lah, yang murah meriah itu akses saya rasa cukup bagus lah untuk yang awal-awal gitu untuk menyimpan maksimum 50 data pemboran gitu mungkin masih bisa lah gitu. Dan untuk aktivitas eksplorasinya nggak begitu intensif, tetapi kalau sudah intensif, sudah banyak pemboran gitu, apalagi bor jalan 10 bor jalan terus, nah itu kalau tanpa ada database-nya, aduh itu berantakan itu pasti data. Saya yakin itu, ya. Jadi kalau sudah 10 bor jalan terus itu nggak ada sistem database, pasti datanya berantakan.
Ya, nah itu biasanya saya tanya pembayaran berapa harganya. Harga itu mau taruh di mana? Ya saya biasanya gitu sih Mbak. Ya, makasih Mas Harman. Jadi minimal akses ya. Kalau yang open akses ada nggak yang open source gitu untuk di awal-awal gitu? Selama ini saya nggak tahu ya. Saya biasanya paling minimal akses saja sih. Ya. Akses, tetapi kalau sudah datanya banyak banget gitu ya akses nggak akan mampu gitu. Iya betul. Akses nggak akan mampu itu karena juga limited gitu. Jadi kita harus menggunakan yang SQL based gitu. Jadi itu akan lebih valid gitu. Jadi ini kembali lagi ke masalah yang tadi, yang pembayaran aktif atau enggak gitu. Kalau sudah aktif harus ada database. Gitu. Oke. Ya, makasih Mas. Makasih Mbak Nini. Oke. Monggo tadi itu akses saya kira accessibility, ternyata MS Access ini maksudnya. Iya. Iya. Monggo. Mas Ibul kayaknya dari tadi mau nanya ini. Enggak, aku kurang mineral, cuma pengen tahu aja. Oh, gitu tak. Siapa tahu mau bandingin. Hampir sama lah. Database itu intinya ya harus teliti dan telaten. Nah, betul itu loh. Teliti, telaten, tapi bukan telatan ya. Nah, itu ya. Enggak, kalau telat nanti hamil malahan. Oke. Ya, ini monggo mumpung masih ada waktunya. Aku pengen dengar pendekar PD ya aja ini. Matur nuwun Mas Ipul, sehat selalu. Oke. Ya, insya Allah semuanya semoga selalu sehat ini Om Harman. Om Harman sekarang di Jakarta ya ini ya? Bandung. Di sampingnya Pak Imam. Oh, oke. Tapi kan kantornya Jakarta toh, Mas? Iya, kantor Jakarta. Ya. Tapi rumah di Bandung ini, tetangga dengan Pak Imam. Itu loh, yang orang mineral tuh loh, itu ada yang cantik-cantik itu Wulandari itu fotonya itu nggak nanya itu. Abangnya itu. Monggo nih Mbak Wulandari silahkan. Atau Pak Ade Kadarusman nih, mumpung masih ada waktunya satu pertanyaan lagi kayaknya masih cukup nih. Oh enggak, gitu. Nah, kalau nanya dia perlu jawaban sejam itu adik itu. Sudah 5:42. Saya kalau saya nanya juga banyak sih, banyak juga. Iya. Tinggal 7 menit. Ya. 10 menit. Oke. Makanya database memang ini, coba ngelihat ya apa dibandingkan dengan Migas ya hampir sama lah. Mungkin kelihatannya banyak data-data ini. Apa? Data. Yang saya agak kaget tadi Pusdatin itu kalau melihat organisasinya di Kementerian SDM kan lapornya langsung ke menteri ya, nggak ke bawah dirjen, nggak ke dirjen dulu gitu. Garisnya itu langsung ke menteri gitu. Enggak kalau dong. Di perminyakan kan kita kalau nggak salah tiap tahun tuh kirim prospect and lead report itu online gitu. Tapi kalau di Minerba itu apa sudah begitu ya Mas? Resource-nya lah gitu, dikirim ke Pusdatin nggak? Harusnya iya, secara aturan ya kalau nggak salah. Ya. Jadi sebenarnya semua kementerian, semua dirjen ya, semua kementerian lah itu punya ya Bu ya. Iya, semua kementerian ada. Ini istiku di Kemhan. Jadi ada Pusdatin. Jadi pusat data informasi itu ada. Iya. Saya waktu di Migas itu memang benar-benar dulu Pusdatin itunya ya Cuma ya itulah biasanya sih aturan itu berubah-ubah sesuai dengan keberadaan pejabat. Ya ini pengalaman saja, ya pengalaman kalau pejabatnya ganti ya ini karena pejabatnya pernah juga kawan-kawan kita itu. Ada Sugeng itu pernah juga di situ pas ada berubah gitu. Waktu udah ngomong ini kamu nanti ada Mas Sugeng Den itu. Iya, enggak sekarang kan di Dirjen, di Dirjen Minerba di bawahnya. Oke. Waktu dia kan saya udah lama kan, ini sebenarnya kaitan juga dengan database, ini cuma ini di Migas ceritanya. Jadi mendokong saya pernah jadi konsultannya juga di sana. Pas pejabatnya ganti, Pak Sugeng itu mulai dari nol lagi maunya. Nah itu tadi yang saya tanyakan itu. Ini udah melakukan ini udah ada roadmap-nya, ada ininya. Oke, terus saya akhirnya nggak ke nol, aku diundang ngomong. Terus saya ngomong, saya terus terang tuh pesimis karena apa pejabat ganti enggak, saya akan mengerjakan ini Kak. Oke.
Pas dia ditarik ke itu, sampai bilang tadi sebelum Dan kan dia di KE kan. Geng, gimana itu tentang data itu? Wah, aku tuh posisinya beda sekarang tugasnya. Kan terjadi lagi. Lagunya siapa? Si Peter Pan itu Ari lagi. Dan terjadi lagi. Udah. Yes, jadi itu nggak selesai gitu loh. Betul, jadi database itu seharusnya. Jadi gini, maksudnya saya ngelihatnya sama ya, cuma saya ngelihatnya kalau fokus pemerintah itu di duit. Jadi harusnya Kemut, suaranya nggak ada. Mas, suaranya hilang. Suaranya hilang. Mas Ipul. Mas Ipul. Suaranya hilang. Malah hilang. Nah, muncul lagi. Nah, tapi itu ternyata. Jadi itu agak di pemerintahan kita agak susah itu dipegang ekornya itu atau buntutnya, Itu aja, Om. Biasanya yang lebih rapi kita di swasta, Om, memang. Swasta rapi-rapi biasanya. Iya. Tapi karena ada Om Nanang ya udahlah, Pertamina kayaknya juga mulai rapi Pertamina. Ada Om Nanang aman itu. Lah ya sesuai sudah dulu kita ke daerah-daerah amburadul karena namanya data ya bukan database lah, namanya data laci itu, datanya dilaci tiap-tiap orang di daerah itu. Ya, diambil positifnya aja Mas Ipul, artinya kerjanya masih banyak itu. Tapi itu memang itu biaya besar ya. Biaya besar. Kita memang semakin teknologi itu nanti mulai dari media ya, tadi Om Arman bilang kita kan masih floppy disk segala itu yang 3 inci mulai dari 5 inci kan. 3 sampai 3,4 inci dan itu terus itu udah enggak sampai sekarang itu samalah teknologi samalah dengan player kan. Kaset-kaset udah hilang, mau nyetel di mana lagi nih, nggak bisa, nggak ada kaset playernya. Nah itu nanti sama. Jadi itu tadi saya sempat nyeletuk kan, itu persaingan bisnis sebenarnya. Ya udahlah. Nanti agak panjang mainnya. Ini mainnya harusnya malam mingguan ini Om, Kang. Ya malam mingguan kan nanti tarawehan mulainya jam berapa jadinya? Ya, kalau kita mulainya jam 9 kan bisa sampai jam 2, jam 3. Sahur. Langsung sahur. Nah, iya, ini kita kan biasanya malam-malaman, ini sore ya. Sekarang edisi ngabuburit Mas Ipul. Ya. Hampir ini. Oke. Ya, ini aja sambil nunggu waktunya ini sudah mulai sudah hampir tiba untuk berbuka. Kayaknya dicukupkan sekian saja. Terima kasih kepada Pak Harman yang telah menjelaskan tentang database khususnya di bagian minerba ya. Iya. Banyak, oke sekali, lengkap sekali. Harusnya tadi bisa jadi 5 kali ini. Oke. Terima kasih Pak Harman. Oke, tadi Mas Gede Tutuka tadi kan minta datanya ya. Mungkin nanti tak coba share ke Mas Bari lah. Oh ya, siap. Nah, mungkin tak rapikan dikit gitu. Oke. Nah. Nanti semua. Aku ya belum. Ya, kan nanti Selamat mau ngomong itu. Om Selamat ngomong dulu. Wajahmu itu. Raine ketok kene lho Mas Selamat itu lho, raimu itu lho. Mantan-mantan Freeport semua kan ini. Nah. Mas Selamat kemarin udah presentasi REE lu. Wah, yang datang banyak banget. Iya. Idolanya itu kemarin. REE-nya minta materinya boleh. Udah dibagian belum? Belum. Waktu biasa itu. Udah diminta. Besok ya gini. Besok kebetulan ada Lemhanas aku ngajar di sana, jadi materi itu aja nanti tak share. Oh, boleh. Aku sih Lemhanas toh. Emang keras. Tak buat mahasiswaku. Oh gitu ya. Ya. Biar itu. Ya, oke, suwun saat dulu nge. Oke, Mas Bari. Ya. Monggo nih waktunya sudah. Oke. Buko nih, silakan balikkan ke host nih. Baik, Bapak-bapak sekalian, kakak-kakak, adik-adik sekalian, gia-gia sekalian, terima kasih atas kehadirannya. Sebelum kita tutup, mudah-mudahan amal ibadah kita di bulan puasa ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Semoga
kita termasuk golongan yang masuk surga tanpa hisab. Amin. Amin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat berbuka puasa. Ya, Terima kasih Pak De, sehat-sehat selalu. Mbak Nini, ojomu neng Bandung. Iyalah Mas, di mana lagi? Nah, mungkin lagi di Jogja. Enggak, yang Jogja ke sini. Oh gitu. Aku yang lagi di Jogja, Mas. Sudah Nah itu, pulang kampung mau bari. Makasih semuanya ya atas Yo, kehadirannya. Nah, terima kasih Pak. ilmunya. Ya. Sehat selalu, sukses selalu. Assalamualaikum. Saya tutup ya. Waalaikumsalam. Makasih ya. Terima kasih. Yuk. Oh.